dalam kelas public speaking dan tentu saja masih bersama saya Risa Ayu. Dan saya harap teman-teman masih tetap semangat ya untuk mengikuti kelas public speaking. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teknik ya dalam kelas public speaking sebelumnya. Dan sudah ada teknik vokal, kemudian ada teknik bagaimana caranya beretika juga, dan ada teknik pernafasan dan sebagainya. Saya harap teman-teman sudah berlatih teknik tersebut di rumah, bukan hanya untuk ditonton di video, oke? Dan di akhir pertemuan kelas ini akan ada topik yang menjadi ujian akhir dari pertemuan kita. Baik, teman-teman sendiri pastinya nanti akan mengerjakan satu buah project atau menjadi ujian akhir teman-teman. Nanti tapi di akhir video saya akan memberitahukan apa saja topik yang akan menjadi ujian untuk kelas public speaking. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu ada persiapan public speaking. Jadi, bayangkan jika teman-teman memiliki tugas untuk membuat suatu public speaking, nah, apa kira-kira yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama adalah memilih topik materinya. Jadi, pada saat kita mau melakukan public speaking, kita harus membuat materinya dulu. Seperti yang sudah-sudah, teman-teman sudah belajar kan bagaimana cara membuat naskahnya. Nah, yang pertama, sebelum kita membuat naskah, kita harus mencari dulu topiknya. Apa ya topiknya kira-kira? Nah, topik yang populer saat ini itu ada banyak sekali ya, mengenai COVID-19, pandemik, kemudian bagaimana caranya kita supaya di rumah saja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah salah satu atau beberapa topik-topik populer yang saat ini memang sedang ada di media. Kemudian barulah kita menyusun topik tersebut menjadi sebuah naskah. Nah, untuk menjadi sebuah naskah sebenarnya sangat mudah, terutama jika teman-teman sudah terbiasa membuat naskah sebelumnya. Yang pertama, teman-teman tinggal membuat salam pembuka. Salam pembukanya sendiri itu tergantung dengan tempat ataupun situasi di mana teman-teman melakukan public speaking. Misalnya di depan orang-orang yang lebih tua, atau mungkin di depan teman-teman, di depan orang-orang yang mungkin lebih muda. Nah, itu salam pembukanya tergantung situasi tersebut. Jika ada di depan orang-orang yang lebih tua, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang jauh lebih formal. Sedangkan jika ada di depan pendengar yang lebih muda, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang informal ataupun semi formal, seperti itu. Kemudian, setelah membuat opening ataupun salam pembuka, teman-teman juga bisa langsung masuk membuat isinya, isi dari materi tersebut. Tidak usah panjang-panjang, cukup 2-3 paragraf, tapi ini tergantung durasinya. Jika teman-teman melakukan public speaking hanya dengan waktu 10 menit atau 15 menit, saya rasa 2-3 paragraf pun itu sudah cukup. Asalkan teman-teman jangan berbicara terlalu cepat ya, karena nanti membuat materinya jadi cepat habis seperti itu. Setelah membuat materi yang ada 2-3 paragraf tersebut, dilanjutkan dengan salam penutup. Salam penutup itu sangat mudah sekali, sama seperti salam pembuka. Untuk salam penutup, teman-teman cukup mengucapkan terima kasih, mengapresiasi dan menghargai para pendengar yang sudah ada dan mengikuti public speaking yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman mengucapkan terima kasih kepada penonton ataupun pendengarnya, kemudian mengucapkan maaf jika ada kesalahan, lalu mengucapkan salam penutup. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, itu dia struktur naskah untuk public speaking. Terima kasih.